Halo guys, tripod adalah hal yang paling krusial ketika kita ngevlog. Dan sekarang di pasaran ada banyak sekali tripod yang bisa kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan dan budget kita. Dan di video kali ini saya akan bahas 4 jenis tripod. Kalau kalian di sini lihat depan ada 3 tripod, sebenarnya yang saya bahas di sini ada 4, yang satu sedang saya pakai ini ya. Jadi mulai dari yang harga paling murah sampai yang paling mahal. Kita bahas apa saja kelebihannya, apa saja kekurangannya, dan semoga bisa menjadi referensi buat kalian yang sedang bingung mau pakai tripod yang seperti apa. Semua link pembelian akan saya cantumkan di deskripsi, jadi silahkan dicek. Dan yang saya bahas kali ini adalah tripod yang benar-benar saya pakai secara real untuk ngevlog, baik mulai dari pakai HP dulu sampai menggunakan kamera mirrorless. Langsung saja, yang pertama adalah tripod yang ini namanya Large Gorilla Pod with Ball Head. Ini mereknya kalau di ball headnya sih ada Tough Studio ini ya, cuman kalau merek Gorilla Podnya saya nggak ngerti. Ini adalah yang paling murah di antara yang pernah saya punya. Sebenarnya ada yang lebih murah lagi tapi sudah saya buang karena agak rusak dan nggak terlalu recommended ya. Ini harganya di kisaran Rp75.000. Sudah termasuk ball headnya ini, tapi belum termasuk holdernya untuk HP ya. Nah, kelebihan dari Gorilla Pod yang ini kalau menurut saya itu handle-nya pas banget kalau buat saya ini. Jadi terutama yang ukuran tangannya sama seperti saya ini ya, ini pas banget ini tangan. Jadi ya kayak enak banget gitu. Kalau tripod yang lain nanti saya bahas, tapi ini yang jelas ukurannya atau di tangannya handle-nya itu enak banget pas. Cuman memang ini saya gunakan ngevlog waktu pakai HP atau smartphone. Ketika saya sudah ganti ke kamera mirrorless, saya sempat pakai sih ini coba. Cuman kok lihat ukuran ball head-nya dan besi yang di atasnya ini kok kayaknya kok saya ragu-ragu. Jadi akhirnya saya nggak pakai ini untuk mirrorless. Kecuali kalau memang cuman ditaruh di meja gini aja mungkin masih oke lah ya. Tapi kalau untuk HP ini recommended banget karena harganya juga oke dan ini juga fleksibel banget. Jadi mau dipakai untuk seperti ini atau mau dipakai di meja ini oke. Jadi kalau untuk kalian yang suka dengan style-style seperti itu, ini recommended banget. Sekali lagi linknya ada di deskripsi, silahkan cek, boleh beli atau enggak bebas. Lanjut ke tripod yang kedua, yaitu Manfrotto Mini Tripod Pixie Evo 2. Jadi ini versi yang kedua. Ada yang di bawahnya ini, tapi bedanya memang yang ini itu bisa diinikan ya. Jadi bisa diperpanjang gini, jadi kita bisa lebih enak untuk ngevlognya gini, bisa lebih panjang jangkauannya. Atau kalau pas lagi pingin pendek ya tinggal pendekin gini aja. Dan juga ini ada puterannya di sini. Jadi kalau misalkan kita naruh HP atau holder di atasnya itu, kita nggak perlu muter HP-nya atau holdernya. Kita cukup puter ininya saja, itu bisa. Jadi kayak kalau ini tadi kita kan harus puter holdernya gini ya, karena dia nggak bisa muter. Sedangkan ini kita cukup taruh di atasnya kamera atau holder, terus kita puter aja. Nah kalau ini sebenarnya enak. Tripod ini saya cocok banget ketika saya ngevlog pakai GoPro, karena ya itu tadi bisa diperpanjang seperti ini. Jadi kalau pakai GoPro kan semakin luas ya kalau semakin kita jauh dari tangan kita gini. Tapi nggak enaknya memang ini kalau dipakai untuk yang lebih berat, handle-nya itu nggak enak gitu loh. Jadi ini kalau sekali lagi ini saya itu di bagian sini kayak ada tajam-tajamnya gitu, jadi agak sakit di tangan dan ya ini kurang enak aja dibandingkan dengan ini loh, beda. Kalau saya secara pribadi lebih prefer yang ini, kalau untuk handle-nya lebih enak ini loh, tangan bisa masuk gini kan, kalau ini kan nggak bisa. Dan juga kekurangannya yang ini adalah ini mungkin karena ada suara nih ada. Jadi ketika saya ngevlog terus saya goyang atau gerak atau saya putar dari depan ke belakang gini, suaranya ini masuk ke suara kameranya, jadi keletak-keletak gitu, jadi kurang bagus lah. Tapi kalau cuman buat ditaruh gini aja ini oke. Dan ini juga kalau misalkan kita cuman pakai buat HP itu kita bisa berdirikan seperti ini tanpa dia memendek karena terlalu berat ya. Tapi kalau pernah saya pakai mirrorless itu nggak bisa, dia pasti karena berat jadi agak gini. Nah, dan dia ini juga bisa dipendekin lagi sampai seperti ini. Jadi mepet banget dengan dasar lantainya ini. Yang ini harganya agak lumayan mahal dan lumayan lompat agak jauh, harganya Rp649.000. Link pembelian ada di deskripsi, silahkan cek-cek, beli atau enggak silahkan. Saya cuma kasih referensi saja. Oke, beralih ke tripod yang ketiga, yaitu yang sedang saya gunakan ini, namanya Manfrotto Tripod Compact Lite. Sebenarnya tripod ini bukan untuk ngevlog ya, tapi saya pernah pakai untuk ngevlog. Jadi di video saya yang ketemu Kentasan subscriber dari Jepang itu pakai tripod ini, karena waktu itu memang saya masih belum punya tripod yang ini dan saya kurang nyaman pakai dua tripod ini untuk kamera mirrorless saya, jadi saya pakai
ini tripod yang saya gunakan ini. Kelebihannya dia bisa tinggi banget, jadi misalkan seperti ini mau shoot di studio atau di mana itu bisa tinggi sekali, dan sebenarnya juga cukup ringan untuk dipakai ngevlog, dipegang seperti ini ya, itu masih masuk akal sekali. Cuma memang kekurangannya adalah kalau kita taruh di atas meja itu kadang-kadang terlalu tinggi ya, kurang bisa pendek seperti yang ada di meja ini. Jadi itu bisa dipertimbangkan. Dan untuk tripod yang ini harganya adalah Rp790.000. Sekali lagi, link ada di deskripsi, silahkan cek, mau beli atau enggak silahkan, bebas. Kemudian beralih ke tripod yang terakhir. Wah, ini tripod saya yang paling mahal. Saya nggak tahu ini juga kenapa kok saya akhirnya beli ini. Ini kan yang mempopulerkan ini adalah Casey Neistat ya. Kalian yang suka ngevlog pasti ngerti ya yang namanya Casey Neistat. Jadi ini adalah Joby Gorilla Pod yang versi 3K Pro Kit. Jadi yang dimaksud 3K di situ adalah kapasitasnya ini 3 kg. Tapi hati-hati, yang 3K itu ada dua ya, yang 3K biasa dan 3K Pro Kit. Yang ini yang Pro. Jadi waktu saya beli itu saya sempat chat dengan adminnya, dia menjelaskan bahwa bedanya antara yang biasa dengan yang Pro itu, kalau yang Pro itu dia kakinya lebih kecil, mungkin kalau yang biasa itu segede ini kan beda ya. Lebih kecil tapi lebih kokoh. Memang ini lebih kokoh dan dia sudah pakai Arca Swiss. Jadi ini nggak seperti yang lainnya, ini sudah pakai Arca Swiss dan ada platnya ini. Jadi yang ini nanti kita tempelkan ke kamera kita, sehingga nanti kalau kita mau pakai tripod ini atau enggak itu pasang lepasnya gampang, tinggal cek gini, kita rapetin, beres. Jadi nggak kayak ini kan harus diputar-putar dulu ya, apalagi ini diputar semua gitu, tapi ini langsung buka pasang, praktis sekali. Dan ini memang kalau dibandingkan dari ketiga ini, ball headnya yang paling kokoh ya, yang paling tebel nih kepalanya ini, apalagi dibandingkan sama ini loh, jauh banget. Dan ini harganya adalah Rp1.390.000. Gila ya, kamera murah kayak gini aja dibeliin. Tapi gak apa-apa ya, namanya juga pas nggak tahu saya kok tiba-tiba kepingin dan srek, dan ya alhamdulillah budgetnya ada, kebeli deh ini. Tapi Joby Gorilla Pod ini juga ada banyak sekali variannya, mulai dari yang paling murah atau yang lebih mahal dari ini juga ada. Tapi kalau untuk referensi yang 3K ini yang 3 kg itu ada dua, yang biasa dan yang Pro ini. Yang biasa itu harganya cuma sekitar Rp650.000 gitu. Dan ini juga link pembelian ada di deskripsi, silahkan cek, mau beli atau enggak bebas. Nah, jadi setelah lihat review yang tadi, ini gimana nih guys? Menurut kalian yang mana yang paling cocok buat kalian? Atau kalian mungkin punya pilihan sendiri, atau punya komentar atau pertanyaan? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang jelas ini tadi sharing dari saya selama ini menggunakan tripod apa saja. Semoga ini bisa membantu kalian yang sedang galau atau sedang butuh referensi tripod apa yang cocok untuk ngevlog yang sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.